Kami review kembali tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 92. Ada 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan total 30 orang menjadi korban, 1 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, 25 luka ringan. Penyebab kecelakaan masih didalami kepolisian dengan melibatkan faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalanan dan juga cuaca. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menjelaskan ada dugaan penyebab tabrakan ini karena truk gagal melakukan pengereman. Saat dicek persneling ada di gigi 4, artinya dengan turunan di lokasi kejadian, pengemudi ini tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Kemudian rem ini juga diduga blong. Yang kemudian publik langsung ramai berkomentar bahwa si supirlah yang salah, jalanannya lah yang salah, atau pengawasan kendaraan besarlah yang dipermasalahkan. Sambil menunggu hasil penyelidikan polisi lebih lanjut, kita coba melihat dari fakta temuan yang ada ya pemirsa. Kenapa bisa dalam kasus ini truk menggunakan gigi tinggi? Apakah salah juga? Jangan-jangan kita juga sering melakukannya. Menggunakan persneling tinggi di 4 artinya termasuk tinggi pemirsa, sehingga engine brake ini tidak maksimal. Service brake atau bahasa kitanya adalah rem kaki, ini dipaksa kerja lebih keras dan menyebabkan rem panas dan terjadi kegagalan fungsi pengereman atau brake fading. Dengan gigi tinggi, kecepatan bertambah pasti refleks main rem. Kalau masih rem tromol akan ada panas. Kalau pakai rem angin ini akan habis dan ketika sudah jalan menurun mau pindah ke transisi rendah juga akan sulit. Ada pandangan bahwa kenapa truk-truk ini memanfaatkan gigi tinggi di jalan menurun. Karena menganggap agar konsumsi BBM lebih irit sehingga mereka bisa berhemat. Dan juga supaya mesin tidak RPM tinggi dan tidak panas. Oleh karena itu, kasus ini juga menjadi pengingat kita agar ketika berkendara wajib menggunakan gigi rendah saat berada di jalan turunan. Terlebih yang jarang-jarang servis kendaraan. Belum lagi ada faktor jalan licin hujan dan sebagainya yang membuat proses pengereman kendaraan ini tidak maksimal. Dalam kasus kemarin, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Hasil ini akan disinkronkan dengan instansi lain seperti Dishub dan juga agen pemegang merek untuk bisa melihat kondisi kendaraannya seperti apa. Sehingga tidak dari satu sumber penyelidikan saja untuk melihat dari kacamata yang lebih besar dan juga hasil yang lebih rinci. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas menyebut penyidik juga akan meminta keterangan saksi seperti para korban, kemudian pengemudi mobil lain atau orang yang menyaksikan dan mengetahui kecelakaan ini. Kemudian juga rekaman-rekaman CCTV dan kamera dashboard atau dashcam ini juga akan dicek dan diperiksa. Jadi mari kita tunggu pemirsa, harapannya nanti hasil penyelidikan diungkap, keberlanjutan pengawasan kendaraan juga tetap harus jalan. Jangan harus ada kecelakaan lagi baru kemudian bertindak, dan juga bagi pengendara harus begitu juga, harus waspada. Jangan harus ada kecelakaan dulu baru sadar, tapi harus waspada dan berkendara aman setiap saat. Kami akan lanjutkan informasi di Metro Siang dengan 7 napi tahanan narkoba kabur dari Lapas Rutan Salemba, Jakarta saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.